Dan bila api itu menyala, mengundang binatang kecil atau serangga kecil itu datang. Maka binatang itu dihalangi oleh seseorang supaya tidak jatuh ke dalam api itu, supaya tidak celaka. Namun api itu tetap cerobot Aku pun sebagai seorang nabi sudah memegang itu orang itu, ya, orang yang mau mendekat itu dihujajiku, di pinggang-pinggang kalian supaya tidak masuk ke api itu. Wa'antum tahallatuna, tapi kalian lolos, kalian muncul dari pegangan tanganku sehingga masuk ke dalam jebakan api itu. Inilah Nabi kita, Nabi Muhammad, yang sangat peduli, sangat menjaga umatnya jangan sampai terpancing dengan sesuatu yang kelihatannya oke, tapi berbahaya. Karena memang sifat syahwat itu begitu, keinginan seseorang, bagikan juga keinginan binatang kecil tadi, maron tadi itu, yang mempunyai keinginan menuju cahaya, walaupun harus terbakar oleh api yang ada di situ. Jadi ini disebutkan sifat Rasulullah yang seperti itu di dalam surat At-Taubah, surat At-Taubah ayat 128. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Laqad ja'akum, sungguh-sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari kaum kalian, azizun alaihi ma anittum, dia sangat keras usahanya terhadap apa yang kalian, supaya tidak celaka. Sangat berat kepadanya
Dia menanggung ya, kesusahan untuk kalian. Harisun alaikum, dia sangat menjaga atas kalian, membentengi terhadap kalian. Bil mu'minina raufun rahimun, dia sangat penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ini salah satu ayat yang waktu itu ketika panitia penyusun atau penulis kitab suci ya, menjadi satu buku yang diperintahkan oleh Khalifah Utsman, ternyata ada ayat 128 dan 129 di surat At-Taubah ini ya. Waktu itu para penulis belum tahu tentang letaknya, kita harus surat mana belum tahu, sampai harus mencari para hafid ya berada di medan perang itu untuk pulang. 3 orang ya, dipanggil ke panitia penulis Quran ini untuk memberitahu di mana posisi 2 ayat itu. Dan tentu saja para penghafal Quran itu tahu ya, karena dia hafal Quran. Itu di surat At-Taubah ya. Jadi yang maksudnya aku itu ayat 128, kemudian fa'in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa al-hayyul rabbul arsyil azim, itu menutup surat At-Taubah. Dan juga ada peneliti nama-nama Allah ya, yaitu Asmaul Husna itu ya. Sampai aku dia bingung ini, kok kelebihan 1 gitu. Padahal ini sudah dihitung-hitung semua nama-nama itu kelipatan 19 ini kok. Raufun sama Rahimun ini jadi nggak sesuai dengan hitungannya ini. Kelebihan 1 ternyata Raufun Rahimun ini bukan sifat Allah, tapi sifatnya Nabi Muhammad, Nabi kita. Yaitu sangat penyantun, sangat penyayang. Harisun alaikum, dia sangat menjaga terhadap kalian. Maka dibayangkan seperti tadi itu, larang-larang menuju kepada api ya. Orang-orang ini terhipnotis ya dengan hiburan itu tadi. Oh semua pegang itu. Oh jangan ini bahaya. Oh juga ya. Lepas itu dia tetap menuju api itu, lepas dari tangan Nabi Muhammad. Penjelasan Nabi SAW menyerupakan jatuhnya orang-orang bodoh dan orang-orang yang menyimpang dengan melakukan kemaksiatan dan menuruti syahwat mereka ke dalam neraka, serta semangatnya ya, mereka untuk mencebur ke dalamnya, padahal Nabi sudah mencegah mereka bagikan terjatuhnya kupu-kupu, laron-laron ke dalam api ya, lantaran keinginannya yang luar biasa tadi dan lemahnya pikiran mereka. Jadi baik orang bodoh maupun binatang nanti itu kedua-duanya sama-sama berjalan menuju kerusakan dirinya karena ketidaktahuannya, karena kebodohannya.
Oleh karena itu di dalam kitab ini kan, kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam Nawawi ini memasukkan ya, hadis ini supaya kita itu menjaga sunnah gitu. Jaga dengan sunnah itu kita selamat dari neraka. Sunnah itu apa? Ya cara berislam, cara berislam sesuai dengan contoh dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan atau persetujuan beliau. Ini adalah sebuah ibarat ya, bahwa orang itu kalau sudah suka sulit untuk dicegah, walaupun di situ itu berbahaya. Mari itu kan api itu adalah musuh. Inna naro atul, sesungguhnya api itu musuh kalian. Maka kalau malam sudah tidak diperlukan lagi, matikan. Kalau ditinggal juga matikan supaya tidak membahayakan. Di hadis yang sebelumnya. Jadi musuh harus dicegah, gitu ya. Nah ini hadis berikutnya adalah hadis yang ke-9 ya. Tadi ke-8, sekarang ke-9. Nomor hadis di dalam kitab ini ke-164. Artinya kita sudah pernah mengaji 164 hadis ya. Di sini adalah hadis ke-9 di dalam perintah menjaga sunnah. Anhu juga diriwayatkan oleh Jabir anna setuhuni Rasulullah SAW amar memerintahkan di lakil asobi'i wasohar untuk menjilat ya tangan, jari-jari tangan kita bila kita makan itu sudah selesai makan. Wakola dan bersabda Rasulullah SAW, innakum la tadruna fi ayyiha al-barakatuh. Sesungguhnya kalian tidaklah kalian tahu di yang manakah makanan itu ada barokahnya. Jangan-jangan yang ada di tanganmu yang bekas makan itu tadi yang nempel di sini ya. Misalnya itu apa nasinya atau lauknya di sini. Laki ya. Jilat gitu ya. Jadi kita ini ada sunnah menjilat gitu. Tangan ya, kita tangan. Kalau riwayatin lahu dan di dalam riwayat Muslim yang lain, idza waqa'at lummatu ahadikum falyakhuzha falyumit ma kana biha min adan wal ya'kulha wal yad'alha li syaitani. Idza waqa'at, apabila terjatuh lummatu ahadikum, sebutir makanan, sesuatu makanan, baik itu saumpo dari makanan kalian, falyakhuz, maka hendaklah mengambilnya. Falyumit makanan bihamil adat, maka hendaklah dibersihkan apa yang ada pada makanan itu dari kotoran. Kalau ada terkena daun atau debu, dibersihkan. Apabila sudah bersih, wal yakulha, makanlah ia makanan yang jatuh yang sudah dibersihkan ini.
wala yada'ha lisyaiton, jangan biarkan makanan itu dipakai oleh syaitan. Wala yamsah yadahu bil injili hatta yalqahu asabahu, dan janganlah dihapus, janganlah dibersihkan tangan ya dengan minum bil injil, alat untuk menghapus seperti tisu satu tangan, hatta yalqahu asabahu, sehingga dia menjilat tangan yang dipakai makan itu. Fa'innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al-barakah, karena sesungguhnya tidak ada yang tahu di manakah dari makanan itu yang ada berkahnya. Ketika ini berarti sunnah mengambil makanan yang jatuh. Jadi Rasulullah tidak setuju ada makanan yang berbuah, yang jatuh saja disuruh ngambil, apalagi yang masih ada di piring, ada di tempat wadah kita makan itu. Tidak boleh mubadzir. Kenapa? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, karena mubadzir itu koncone setan. Walaupun jatuh, ambil, bersihkan dan makan. Dan yang di tanganmu pun bila ada bekasnya, bersihkan pakai mulut. Ya, jadi perkara membersihkan tangan dengan mulut ini sunnah ini. Sebelum dibersihkan dengan sapu tangan atau tisu atau kobokan ini. Jadi kalau sudah kita jilat tangan kita, dibersihkan dari bekas-bekas makanan itu, baru kita masukkan ke kobokan, cuci, baru pakai tisu ya, bersihkan. Jangan isi akhir di kobokan ini, kobokan tadi olok nasi ini bekas bandeng barang ya. Kalau bisa kobokan itu masih lebih jernih daripada sebelum kita jilat, masukkan tangan itu ke kobokan, baru bersihkan pakai pinggir ya, alat pembersih tangan itu ya, sapu tangan namanya biasanya ya, atau tisu itu. Wa fi riwayatin lahu inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min syai'in hatta yahdurahu inda ta'amihi fa idza saqata min ahadikum al-luqmatu falyubit ma kana biha min azab falyakulha wa la yad'ha lisyaitan. Sesungguhnya syaitan itu dulu dia hadir kepada salah seorang dari kalian inda kulli syai'in min syai'in, di dalam segala keadaannya, hatta yahduru ila ta'amihi, dan syaitan itu pun menghadiri kepada seseorang itu pada makanannya. Faedah sakotor, apabila jatuh hatimu dari salah seorang kalian opo lukmatun, butiran dari makanan itu jatuh, fal yumit, ambillah makanan yang ada dan bersihkan ya dari kotoran. Fal yakul, maka hendaklah ia memakan
saking makanan yang dipungut tadi itu. Wala yada'ha lisyaiton, jangan biarkan dia dipergunakan oleh syaitan, karena syaitan itu musuh, jangan dikasih makan. Ya, syaitan itu musuh, jangan dikasih makan. Kemudian ya, uruskan setan itu dengan tidak memberi walaupun sebutir makanan yang jatuh. Ya, ambil. Ini sunnah. Kita lihat itu banyak orang makan ambil sendiri, nanti nggak dimakan, akhirnya sampah seperti begitu. Rasulullah tidak memperkenankan ini. Tidak memperkenankan karena ini nikmat yang disia-siakan. Kalau toh memang itu ya kita disuguhi ya sesuatu yang tidak kita sukai, tawarkan dulu kepada teman kita. Ini mau sambal ini, kakian gelem dah ya. Nah ini. Ojo ini dibayar sambal ini. Oh, saya gak gelem banting mulai ini gitu ya. Tawarkan kepada teman kita. Aku waktu yang hari ini banting ini ya saya kesel apa gelem tadi. Gelem macam ini. Kayak jangan dibuang atau dimakan dulu tinggal sisa batangnya saya jemur. Waktu yang dingin sungkan ya. Tawarkan. Kenikmatan itu jangan dibiarkan untuk ya al-yada ahli syaitan. Kita membiarkan barang yang seharusnya menjadi kenikmatan itu dipakai oleh syaitan, yaitu memubazirkan tadi ya. Inna mubazirina kanu orang-orang yang suka mubazirkan makanan atau barang-barang yang berguna itu adalah koncone syaitan. Berarti koncone ahli neraka. Kita dicegah oleh Rasulullah untuk memubazirkan makanan ya. Walaupun jatuh bersihkan ya. Ambil bersihkan, makan. Baliakul, makanlah ya. Sing jatuh saja disuruh ngambil, apa lagi yang masih ada di piring, habiskan. Bersih. Jadi kalau orang beriman itu makan bersihmu piringnya bersih. Sampai tangan yang dipakai makan itu pun juga bersih. Tidak bersisa, karena sisa itu sama dengan nyuguhi setan. Koncone setan nyuguhi setan, pelbunuh barang setan lagi. Dan kalau misalnya memang tidak bisa karena kakean sama ini, terus kalau konconnya harus makan dia, ya manfaatkan itu untuk binatang ya, supaya tetap nggak boleh diubazirkan untuk setan tadi, kayak kucing ya, atau sing duwe iwak kayak iwak lele, wah semua gitu. Binatang seperti kucing dan lele tadi bukan setan, itu adalah saudara juga kita pada seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalnya ada satu atau kita punya tanaman ya, nah dijadikan POC akhirnya. Kalau punya tanaman itu dijadikan pupuk organik cair gitu ya. Nah, itu olah
kayak M4 gitu ya, terus jadi pupuk nanti itu. Ini berarti bukan dikasih makan setan, ini mau dipakai untuk tanaman nanti. Kalau langsung nggak bisa ya, kalau nasi langsung ditaruh di tanaman gitu ya, bisa tambah di rumput semput tanamannya ini. Diolah dulu ya, dikasih air, dikasih apa tadi, bisa yang bisa merontokkan tadi ya, bisa diolah menjadi pupuk organik namanya itu. Ini ya, jadi Rasulullah sangat peduli dari hal-hal yang mubazir ini. Penjelasan di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk menundukkan jiwa dan sikap rendah hati dengan mengambil sesuatu makanan yang jatuh dan tidak membiarkannya, sebagaimana biasa dilakukan oleh orang-orang elit karena sombong. Kita itu harus rendah hati ya, jangan menyepelekan walaupun sebutir nasi ya, kalau makanan kita itu adalah diusahakan oleh petani dengan susah payah. Kita karena orang elit ya, banyak uang, karena izin dan sombong tadi kalah ya, kita diajarkan di sini rendah hati. Bahkan yang di tangan kita, jari-jari kita ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjilatnya sampai bersih. Baik, itu hadis yang ke-9 ya. Sekarang hadis yang ke-10. Hadis nomor 561. Kok jadi 561 ya? 165 seharusnya ya. 165. Kan habis 164 ya. Ya ini wali ini sih ya, biasa lah gitu ya. 165 ya. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mau'izah faqala ya ayyuhan nas innakum mahsyuruna ila Allah ta'ala hufatan uratan hurlan kama bada'na awala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan ya, Abdullah ya, nama aslinya ini Abdullah dan Abbas bapaknya, Allah meridhoi karena kedua-duanya adalah sahabat Rasulullah ya. Jadi ini yang meriwayatkan adalah Abdullah ibnu Abbas, yaitu sahabat yang sudah sejak kecil oleh paman Nabi namanya Abbas ini nyantri ya kepada Rasulullah. Beliau bercerita, koma hina, telah berdiri di tengah-tengah kami sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimau'izatin, dengan memberikan nasihat. Jadi sambil berdiri seperti khutbah begitu ya. Maka beliau bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innakum mahsyuruna ila Allah ta'ala, sesungguhnya kalian nanti akan dikumpulkan kepada Allah Ta'ala hufatan, bertelanjang kaki, uratan, telanjang bulan, tidak pakai pakaian selai pun, namanya telanjang bulan. Huslan, yang laki-laki dalam keadaan masih belum disunat, belum disunat.
bulan ya, bulan. Jadi istilah kuncupi ya. Kama badana awal khalqin mu'in, sebagaimana kami memulai penciptaan yang pertama kali, kami akan membalikannya. Walaupun usianya sudah dianggap dewasa saat ini ya, tapi posisi kita pada saat itu, jasad kita ini, kama badana awal khalqin, kami akan mengembalikannya seperti apa yang kalian pertama kali diciptakan, yaitu lahir. Tahun pakaian ini kan, dulu disunat juga ini, nyeker, ya, gak ono bayi lahir sepatuan kan ini. Wa'udan alaina, itulah janji yang sudah kami ucapkan. Allah sudah menjanjikan seperti itu nanti kejadiannya. Inna kunna fa'ilin, sesudah kami Allah pasti akan mengerjakan rencana itu. Ya, ini coba lihat Rasulullah berdiri menyampaikan mau'izahnya, nasihatnya, khutbahnya dengan masa depan. Ini adalah alam kelima ya, kalau di dalam urutan alam kita itu alam kelima, hidup sesudah mati ya, yaitu di padang mahsyar namanya. Mahsyurun itu isim maf'ul ya, berarti orang-orang yang dikumpulkan di sana, semua dikumpulkan. Kalau di surat Al-Bahasa ya, bagaimana ceritanya di surat Al-Bahasa itu ya? Jadi juz 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza jaa'a as-sakhah yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Abasa, surat Abasa ayat 33 sampai 37. Bila hari itu datang, hari itu seseorang akan lari dari saudara, lari dari bapaknya, lari dari ibunya, lari dari sahabat-sahabatnya, dan juga dari anak-anak. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Setiap orang di hari itu sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Ini yang ditanyakan oleh Aisyah, Rasulullah, bagaimana telanjang sama orang-orang semua ini? Apa enggak melihat saya nanti orang-orang itu?
Aisyah bayangkan begitu karena orang cerdas saja. Wahai Aisyah, saat itu likum limri'in yawma'idin syahwin, gak peduli orang itu pada si sampingnya, walaupun ada orang pengajarnya, gak kepingin gelap belas. Gak kepingin gelap belas. Orang itu sibuk memikirkan dirinya sendiri di hadapan Allah saat itu. Yaum Malik Yaumiddin, di hadapan Raja ya, di hari pembalasan itu. Semua berkeringat ya, matahari didekatkan, bahkan orang itu tenggelam dengan keringatnya sendiri pada saking panasnya. Allah, ingatlah wa inna awwal khalaiqi yuksi atau yuksa yaumul qiyamati Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim alaihi salam. Dari sini dikasih nama sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah, dan sesungguhnya di antara makhluk sebanyak itu yang pertama diberi pakaian atau memakai pakaian pada hari itu, pada hari kiamat adalah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim sallallahu. Kalau ini ada yang protes ya, seperti telanjang tadi ya. Nabi Ibrahim adalah bapak dari segala nabi, ini mendapat kehormatan, diberi pakaian. Alam wa innahu sayuja'u birijalin min ummati, dan sesungguhnya ia akan didatangi dengan laki-laki dari umatku. Ada yang mau ikut ini, datang. Wa yukhadhu bihim zata shimal, maka dicegah orang ini dan dipinggirkan ke sebelah kiri. Sebelah kiri, bayangkan ini kan. Jadi kalau di surat Al-Waqi'ah yang sering saya baca di suku gitu ya, wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamim. Shimal ya, kelompok kiri ini adalah ahli neraka. Wah, maka aku berkata, ya Rabbi, ashabi, wahai Tuhanku, itu sahabatku ya. Wayuqol, maka dikatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sesungguhnya kamu wahai Rasulullah tidak tahu apa yang mereka perbuat sesudah kamu, apa yang mereka ada-adakan sesudah kamu. Kamu kan sudah meninggal, sesudah kamu tidak ada ini, apa terjadi? Mereka mengada-ada sesudah kamu, tidak menjaga sunnahmu ini. Wa aku kama qala al-abdu, maka aku pun menjawab sebagaimana telah berkata sapa al-abdus sholihu, seorang hamba yang soleh. Ternyata hamba yang soleh ini diabadikan dalam Al-Quran ya. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu
inna kunna fa'ilin. Ini ternyata adalah cerita Nabi Isa ini. Cerita Nabi Isa di dalam surat Al-Maidah. Jadi surat Al-Maidah disebutkan ayat 117 dan 118 ya. Gimana itu ceritanya itu ya? Jadi ketika itu pengadilan mengadili seorang nabi yang bernama Nabi Isa alaihissalam. Ya. Wahai Isa, Ibnu Maryam, apakah kamu yang menyuruh pengikutmu itu menyembah kamu seperti sekarang ini, sehingga kamu namamu menjadi Tuhan Yesus? Masuk akal ya nanti di pengadilan. Ternyata di sini Nabi Isa menjawab, falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Wahai Allah, maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah atas segala sesuatu menjadi saksi. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka itu hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau ampuni bagi mereka, fa innaka antal azizul hakim. Ini surat Al-Maidah ayat 117 dan 118 ini diucapkan Rasulullah di hadapan Allah di pengadilan nanti, sama yang diucapkan oleh Nabi Isa di dalam Quran ini. Karena Nabi Muhammad itu hafal Quran ya. Kalau aku sudah tidak ada ya Allah, ya Engkau yang mengawasi. Jika aku azab itu ya hakmu sebagai hamba, dia berhak Engkau sebagai penguasanya untuk Engkau azab. Wa in taghfir, jika Engkau ampuni. Ini ya, Nabi Muhammad berarti masih ingin umatnya ini diampuni nih, walaupun dia menyimpang dari sunnah tadi. Fayuqulu, maka dikatakan kepada Allah, innahum lam yazalu murtadin ala aqwahim mundu faruq. Sebenarnya mereka itu, wahai Muhammad, tidak henti dia melakukan kemurtadan semenjak kau berpisah dengan supaya nasibnya ya, nasib umat Nabi Isa juga nanti dialami oleh Nabi Muhammad. Mereka banyak yang murtad gitu, karena pengaruh dunia ini, pengaruh api, pengaruh hal-hal yang menarik, walaupun sudah dicegah muncul saja. Penjelasan Al-Khattabi berkata di dalam hadis ini terdapat isyarat tentang sedikitnya orang yang tentang sedikitnya jumlah orang yang mengalami hal tersebut. Sesungguhnya hal ini terjadi
pada sebagian orang-orang Yahudi yang telanjang kaki dan tidak terjadi pada kalangan sahabat yang terkenal. Ini berarti tersalah. Hadis ini adalah karena ada orang yang mengatakan Abu Bakar itu murtad, ya. Umar murtad, Utsman murtad, walaupun neraka dengan dalil ini. Maka itu tidak terjadi pada sahabat Nabi yang terkenal seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, ya. Mereka adalah pembela Ali. Ya, kita tahu ya, orang membela Ali ini ternyata memurtadkan sahabat ini. Tidak benar, ya. Ya, maka dikatakan di sini orang yang banyak yang murtad tadi itu adalah di kalangan Badui, ya. Orang Arab Badui, Arab khusus yang masuk Islamnya terpaksa. Setelah Nabi Muhammad dia murtad, ya, seperti Musailamah Al-Kadzdzab itu, ya, yang terkenal. Orang yang murtad itu Musailamah Al-Kadzdzab yang mengaku jadi nabi pada saat itu. Jadi ini ternyata ada orang yang setelah Nabi tidak ada itu mereka murtad. Mungkin juga di antara kita ini, ya, meremehkan sunnah, ya. Tak penting itu mangan ada di sila ini, ya. Menghina Rasul ini, sampurtan ini, ya. Rasulullah bersabda, jilat tanganmu setelah makan supaya barokahnya ada di situ. Tadi makan supaya gak sisa, makanlah bersama, gitu, ya, supaya saling berbagi. Semua sunnah itu berkah. Jadi kalau kita mengejek, ya, sunnah ini, mengejek sunnah ini bisa jadi murtad kita. Secara pengucapan misalnya, sudah Rasulullah tapi bisa tinggi, Rasulullah banget. Nanti itu ada dua hadis lagi nih, ya. Walaupun tidak rasional pun, gitu, ya, kalau Rasulullah yang memerintah, jaga itu sunnah. Ya, dan sudah kita bahas banyak ini, ya. Sudah berapa sunnah-sunnah yang kemarin ini, ya. Makan dengan tangan kanan, ya, pakai bismillah, selesai alhamdulillah, jangan sampai disisakan, ya. Apalagi misalnya minum seperti ini, ya, kita biasanya minum pakai aqua ini. Si orang itu sekarang dia bersih-bersih aja. Nek memang gak gelem ngombe, ya seperti ini, saya tutup aja nih, nanti kalau ada yang minum gak apa-apa. Kalau saya senang yang manis, ya, ini saya minum ini, dan ini saya habiskan ini, insya Allah, ya. Jangan disisakan, oh, ini gak ada yang di karat, nek ngombe, habiskanlah. Habiskan itu, aku mau susah nggak sih, sampai orang mana di demo, apa jadi minuman itu lebih cilik mana separuhnya. Orang itu saya pilih, ya. Mudah-mudahan, ya, kita bisa menjaga sunnah. Barangkali ada yang bertanya, barangkali saya persilakan, karena walaupun jamnya sudah syuruh, ya. Monggo Ustaz Muhyiddin. Kalau harusnya kan pakai tangan, Ustaz, ya. Sekarang kan sudah berubah pakai sendok, itu gimana? Ya. Masih ada lagi? Ya, ini tentang pakai sendok, ya. Masih ada? Ya, oke. Monggo. Agak ini, Pak. Nah, ini ada timnya. Oh, bukan ya. Gak apa-apa. Jangan sedikit, karena sholat suruh itu jangan pas suruh, gitu, ya. Pokoknya duha pertama, gitu, ya. Monggo, Pak. Tadi sama-sama jangan meremehkan sunnah Rasul. Ini berkaitan dengan penggunaan atau kompor yang harus dimatikan kalau kita bekerja atau susah tidur.
Bahkan kalau tidur itu dulu zaman dulu tetap orang tidur itu hidup. Sehingga kalau bangun tidur hidupnya ada yang sampai sekarang kalau kita lihat masyarakat kita masih banyak yang tidur di dalam menyala. Tidak hanya ruangan kamar tidurnya yang menyala, maka ruang tamunya menyala. Bukankah itu mubazir? Karena saat kita sudah tidak ada, mata pun terpejam tidur, tapi semua lampu menyala. Rasul mengatakan bahwa hal yang mubazir itu adalah perbuatan setan. Sebaliknya, saya pernah tinggal di Belanda dengan keluarga Belanda. Mereka anaknya belum TK saja di kamar tersebut sudah mematikan lampunya, karena nanti tidak menangis dan semua lampu mati. Sementara mereka tidak ada alasan dengan hati, hanya dengan logika finansial, tapi mereka melakukan kita support dengan hati segala macam sampai hari ini masih tidak terjadi di masyarakat. Maka pertanyaannya adalah mengapa demikian? Dan pengalaman saya sendiri, saya pernah bersama teman dari Jerman ketika tidur di hotel, kamar saya menyala. Besoknya dia tegur, jauh-jauh ini hotel banyak marah dia. Masalahnya bukan logika Anda ada. Buat apa apa yang saya lihat bertidur demikian? Kenapa jadi demikian? Masyarakat kita yang Islamnya dihambat itu di kalangan kafir kuat lagi untuk menjalankan yang sesuai dengan hadis Rasul. Ini yang membuat speaker mantul ini saya paling tidak suka ya, ceramah terus speakernya mantul begini ya. Hah? Rusak. Kalau rusak itu berarti uzur syar'i. Baik, ini pertanyaan tapi berubah cerita ini. Yang ini saya dulukan lagi karena yang begini. Bagaimana kesadaran umat Islam ini tidak seperti orang-orang Barat yang beliau temui di Jerman, di Belanda dan seterusnya, bahwa mereka sudah melaksanakan sunnah walaupun mereka bukan orang Islam ini ya. Yaitu contohnya tentang mematikan lampu gitu. Sampai ditegur ini, sampai ini lampu menyala dikira ini gak bayar dah. Waktu di hotel itu ya, orang itu gak senang ketika itu lampunya menyala. Itu sesuai sunnah ya. Memang Rasulullah matikan ya, matikan kompor, matikan lampu supaya tidak membahayakan dan supaya tidak mubazir. Dan kenapa kok kita ini begitu? Boleh kayaknya orang Indonesia kita ketian ya. Kuntilanak kayak itu dapat kan kuntilanaknya berdasi ya. Ini dari Indonesia kan nggak pocong betul ya. Jadi itu memang aneh ya. Kayaknya seperti itu ada ketakutan atau apa. Kalau seperti itu juga dimaklumi ya. Oke, ngomongnya lampu tidak dipakai di kafe mesin nyala. Kalau itu tidak berbahaya, saya tidak apa-apa. Tapi Rasulullah ingin ya matikan lampu. Ya. Jadi kita seperti kuntilanak apa ya opung ya kan? Apa buktian yang itu? Jadi ya kalau tidur matikan semua itu sunnah dan kita ini ya ikutilah itu. Jangan itu tadi beti ada demi atau mau tadi. Kemudian Ustaz Muki menanyakan bagaimana ini sekarang ini karena Indonesia ini ada makan soto ya. Ini benar Arab kan nggak turun.
Gak telur jari saya itu kurun ya. Iki nek soto gak telur jari gak makan sedikit. Itu jadi uzur juga dia karena selera makanan itu ya tergantung daerah. Ya boleh pakai sendok ya. Hanya sendok itu cukup dekat polisi ono segone ono ayam bareng itu bersihkan juga yang sendok yang dipakai. Makanya di wadah yang dipakai maksudnya sendok itu kayaknya ya. Sendoknya bersih itu ya, sama dengan makan kita. Inilah sunnah ya. Jadi tidak apa-apa. Emang sayur gaya tidak jadi ini tidak bisa ya. Nah, jadi ya itu namanya perbedaan budaya dan Islam menyesuaikan itu. Intinya kan jangan mubazir ya, jangan disisakan. Ya, ini isi orang mereka yang digelebek sisa itu soal ini mau ya teks bersih. Jadi sing ngubah yang pakai cuci-cuci juga gak terlalu repot itu ya. Nah, aliran drainase balkon itu juga gak bau ya. Itu gara-gara terlalu banyak sisa ayam sisa bau itu jadinya. Nah, seperti begitu ya. Jadi pakai sendok tidak apa-apa ya, karena memang tidak mungkin makan soto gaya jari rumit lah gitu. Mudah-mudahan ya kita bisa menjadi sunnah Rasul ini ya, sebuah kemampuan kita. Mudah-mudahan kita juga jangan ya berpikir yang terlalu jauh. Oh jenenge kuno lah gitu. Habis sudah. Mudah-mudahan kita diberi Allah kemudahan dalam menjalankan sunnah ini. Diberi rezeki yang banyak yang melimpah Allah yang berlimpah. Tetap kita diberi Allah sehat, kaya dan bahagia. Dan mudah-mudahan kita diberi umur barokah, tetap istiqomah hingga berada Allah nanti husnul khotimah kesini. Untuk mengaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dong. Iya, justru itu saya tertarik nanti jam 10. Lah.